Duka mendalam dirasakan orang tua dan keluarga besar Dendis Al-Latif, salah seorang siswa MTS Negeri 19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan yang tewas akibat tembok sekolahnya roboh. Dendis merupakan satu dari 3 korban meninggal yang tertimpa tembok sekolahnya saat banjir menerjang kawasan Pondok Labu kemarin. Melihat jasad anaknya dikebumikan, ibu korban yang tidak kuasa menahan duka jatuh pingsan. Menurut ayah korban, keluarga menerima dengan ikhlas musibah yang menimpa anaknya. Cuman yang namanya musibah kayak gini kan, ya kita juga harus ikhlas, ya kan. Kita nggak bisa menyalahkan dari pihak mana, ya kan. Cuman ya berangkatnya pagi sehat, tapi dikabarinnya pulang sekolah udah nggak ada. Itu yang bikin kita masih sedih gitu. Kamis petang, tembok MTSN 19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan roboh akibat tidak mampu menahan terjangan banjir. Tembok menimpa sejumlah siswa yang sedang bermain. Akibatnya 3 siswa meninggal dunia dan lainnya luka-luka. Korban luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Tembok diduga roboh akibat tak kuat menampung debit air dari selokan yang tak jauh dari lokasi. Saat kejadian, hujan turun deras dan membuat kawasan di sekitar sekolah terendam banjir. Belakang sekolah itu tanggul yang roboh. Anak-anak, sedangkan anak-anak itu lagi bermain di situ. Nah, tanggul itu roboh langsung di grup. Nah, itu ada peristiwa seperti jadi ada yang meninggal, luka-luka dan sebagainya. Itu tanggul kali sungai? Tanggul sekolah. Oh, tanggul sekolah Pak ya? Oke. Untuk sementara waktu, kegiatan belajar mengajar di MTSN 9 Jakarta diliburkan. Warga kampung Tamalayang, Kecamatan Bonto Nompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penyerangan di kantor koperasi dalam perumahan. Tiga karyawan koperasi menjadi korban penyerangan sadis orang tak dikenal. 1 orang tewas, 2 orang kritis akibat luka terkena senjata tajam. Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, diduga penyerangan terjadi sekitar pukul 2 dini hari saat ketiga korban tidur. Keluarga korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis. Motif dan pelaku penyerangan terhadap 3 karyawan di kantor koperasi ini masih dalam penyelidikan polisi. Kronologi gimana, Pak? Jadi kronologi lapor ke kantor laporan bahasa Indonesia 145. Jadi langsung ke TKP. Ada berapa orang? Kalau di TKP ditemukan ada 3. Satu yang meninggal di tempat, 2 yang dirujuk ke rumah sakit. Yang meninggal ini jenis kelaminnya? Laki-laki. Jasad 1 korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Sementara 2 korban kritis menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti ponsel, dompet, dan tas berisi berkas pinjaman uang sebagai barang bukti. Perbuatan di luar nalar dan hati nurani dilakukan ayah dan anak. Pasalnya demi menguasai harta milik orang tuanya, pelaku melakukan tindakan keji. Tidak hanya membunuh orang tua, tersangka utama juga menghabisi nyawa kakak dan keponakannya. Sementara anak pelaku diperintahkan membunuh paman tirinya. 4 dari 5 jasad korban ini dikubur di septic tank. Ya pemirsa, selain kasus pembunuhan satu keluarga, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Baby Kristami. Kita awali informasi pada siang hari ini pemirsa, aksi bajing loncat mencuri velg ban dari di dalam bak
Truk yang melintas di kawasan Kayu Putih, Kota Medan, Sumatera Utara ini terekam kamera warga. Pelaku berjumlah 3 orang sempat diketahui kernet truk namun berhasil kabur membawa barang curiannya. Video amatir merekam aksi 3 pemuda mencuri 2 buah velg ban yang berada di dalam truk yang tengah melintas di kawasan Kayu Putih, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pelaku sempat membawa kabur sebuah velg disusul 2 rekannya yang menurunkan velg ban lainnya. Aksi jahat para pelaku terhenti usai kernet truk menegurnya. Ketiganya pun langsung lompat dan berhasil kabur. Diketahui aksi bajing loncat di kawasan Kayu Putih ini kerap terjadi. Bahkan tak jarang para sopir truk mengalami pemerasan yang dilakukan oleh pemuda setempat. Awal lah, tangkap orang juga. Cepat tangkap bang ya? Nah, biar enak aja lagi. Kalau lewat di sekitaran Kayu Putih itu pernah bang? Pernah bang, cuman lewat situ nggak berani sendiri ya bang, berdua. Oh, karena udah tahu banyak bang ya? Nah, itu rawan bang. Jadi harapannya bang gimana bang sama petugas? Tangkap aja lah bang. Supaya aman nyaman bang ya? Biar enak. Para sopir truk berharap pihak kepolisian membangun posko dan sering melakukan patroli di jam-jam rawan, serta menangkap para pelaku bajing loncat yang meresahkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Talo, Makassar menangkap 6 pelaku penyerangan rumah warga yang aksinya sempat terekam kamera pengawas. Dari hasil pemeriksaan, sebelum serang rumah warga, para pelaku sempat terlibat tawuran dengan sekelompok pemuda sekitar. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok remaja menyerang dan merusak sejumlah rumah warga di Jalan Datuk Patimang, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah yang sempat panik langsung menyelamatkan diri, namun terus dikejar para pelaku hingga rumahnya dihujani batu, anak panah, busur, dan senjata tajam. Berbekal hasil rekaman, unit Reskrim Polsek Talo langsung menyelidiki kasus dan meringkus 6 pelaku dari 2 kubu yang berbeda. Polisi masih mengejar puluhan pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi penyerangan dan pengerusakan rumah warga. Awalnya kelompok dari Jalan Tugu ini melakukan penyerangan ke kelompok Suangga dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan membawa ada balok ukuran sekitar 1 meter ukurannya bawa ke sana untuk menyerang. Karena kekuatan tidak seimbang, akhirnya kelompok Suangga melakukan penyerangan balik ke kelompok Tugu. Akhirnya terjadi perusakan ke TKP. Tapi memang sempat diserang rumah warga juga di situ kan? Ya, ada diserang rumah warga mengalami kerugian yaitu pecah kaca jendela dengan pintu kaca pecah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Talo sebelum diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Unit PPA Polrestabes Makassar. Aparat Polres Waikanan, Lampung mengungkap pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari orang tua hingga cucu sejak setahun lalu. Jasad 4 korban dibuang di sebuah sumur. Diduga motif pembunuhan terkait harta warisan. Di Spiteng yang berada di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung inilah terkubur 4 jasad korban pembunuhan. Para korban merupakan suami istri Zainuddin dan Siti Romlah, anak kandung Zainuddin, Wawan, serta seorang cucu perempuan Zainuddin yang masih berusia 5 tahun. Sementara Juanda, anak tiri Zainuddin, dikubur di kebun singkong. Pembunuhan satu keluarga ini baru terungkap setelah para korban dilaporkan hilang pada Juli 2022. Pasalnya sejak setahun lalu warga Kampung Marga Jaya tidak pernah melihat Zainuddin dan keluarganya. Polisi pun menduga adanya pembunuhan terhadap para korban. Polisi pertama kali mencurigai Dewe, 17 tahun yang merupakan cucu Zainuddin. Dalam pemeriksaan, Dewe akhirnya mengaku telah membunuh paman tirinya, Juanda, pada Februari 2022. Pembunuhan dilakukan atas perintah ayahnya, Erwinuddin. Polisi kemudian memburu tersangka utama dan berhasil ditangkap di kawasan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kepada polisi, Erwinuddin mengaku telah membunuh kedua orang tua, kakak kandung serta keponakan perempuannya seorang diri. Keempat korban dibuang ke Spiteng dan ditutup dengan cor.
motif pembunuhan dipicu rebutan harta warisan milik ayah tersangka Zainuddin. Dari hasil integrasi didapat pengakuan bahwa yang bersangkutan juga telah menghabisi ataupun membunuh kakak kandung dan keponakannya. Dari hasil BAP seperti itu. Namun ini tidak serta-merta membuat puas penyidik. Nanti akan kami dalami lagi. Apakah orang tua korban dan ibu tirinya juga termasuk yang dibunuh sama pelaku? Karena selama itu saksi kan sebetulnya sudah tidak ada. Hanya saksi yang bersangkutan pelaku saja yang masih ada. Dalam peristiwa ini polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah besi sepanjang 1,5 meter serta kapak. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Pemirsa, satu keluarga di Kepulauan Sula, Maluku Utara dibunuh orang tak dikenal. Peristiwa mengenaskan ini terjadi jelang waktu subuh. Satu keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anak ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Desa Rawamangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Para korban merupakan Seska Derek, Mareike Lure, serta Christian Johannes Lure. Para korban dibunuh pada dini hari saat sedang tertidur. Pelaku pembunuhan merupakan Gabriel Ola, suami dari Mareike Lure yang kabur setelah melakukan pembunuhan. Motifnya lantaran pelaku emosi karena tidak diperbolehkan mertuanya tinggal bersama istri dan anaknya. Penyebabnya karena pelaku belum membayar uang adat sebesar 25 juta rupiah saat menikah. Benar di Mangoli Utara, Kecamatan Sula, kira-kira pukul 02 dini hari telah terjadi pembunuhan TKP di dalam rumah korban yang terdiri dari ibunya yang bernama S, kemudian 2 anaknya. Jadi saat ini tindakan kepolisian yang dilakukan adalah kita saat ini sedang mengolah TKP dan melakukan pengejaran terhadap yang diduga. Pelaku kemudian ditangkap dalam pelariannya di Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat saat hendak mencari makan. Gara-gara dituduh maling ayam, seorang pria menganiaya satu keluarga di Pontianak, Kalimantan Barat dengan senjata tajam. Akibat dianiaya, 4 korban sempat dirawat intensif di rumah sakit. Empat korban penganiayaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Yarsi, Kecamatan Pontianak Timur. Korban yang masih satu keluarga dengan pelaku terdiri dari suami, istri, dan 2 anaknya yang merupakan keponakannya berusia 7 dan 9 tahun menderita luka senjata tajam. Polisi langsung menangkap pelaku berusia 58 tahun tersebut. Diketahui motif penganiayaan karena pelaku sakit hati lantaran dituduh mencuri ayam milik korban. Akibat dianiaya, 4 korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Diduga karena sakit hati kepada suaminya, seorang ibu tega meracuni kedua anaknya sebelum bunuh diri. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga pembunuhan ini sudah direncanakan oleh pelaku. 6 orang saksi terus diperiksa polisi, mulai dari suami dan keluarga korban hingga ketua RT. Dari hasil penyelidikan dan otopsi terungkap bahwa pelaku bunuh diri dan meracuni kedua anaknya lantaran sakit hati kepada suaminya yang diduga selingkuh. Hingga kini polisi tidak menemukan adanya tersangka lain. Kepada sejumlah saksi dan juga termasuk adanya alat bukti percakapan melalui handphone dari korban ibu tersebut dengan suaminya. Ini adalah adanya dugaan sakit hati, adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Sementara itu, rumah satu keluarga tewas di Kabupaten Garut, Jawa Barat masih dipasang garis polisi. Polisi tak ingin tetangga atau kerabat memasuki rumah selama penyelidikan. Posisi ini ada mulut berbusa. Oh, mulut berbusa. Hidungnya disempeli ini kapas hidungnya. Yang intinya nggak tahu lah suaminya apa ibunya.
Dua-duanya. Oh, dua-duanya keluar busa. Sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas di rumahnya di Garut, Jawa Barat. Jenazah ketiganya ditemukan oleh suaminya yang baru pulang kerja dari Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu dan paman tewas di tangan anaknya di Desa Tambakrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selain kedua korban, pelaku juga melukai tetangganya hingga dirawat intensif di rumah sakit. Seorang anak di Desa Tambakrejo, Kediri, Jawa Timur membunuh ibu dan pamannya sendiri. Selain itu, pelaku yang berinisial MN usia 25 tahun itu juga melukai tetangganya dengan sebilah parang hingga dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Kadang-kadang ada ini sih, ada gangguan, kadang normal, kadang ada gangguan. Mungkin pas hari ini tadi hanya ada ibunya aja di rumah, akhirnya ada gangguan. Nah, dia sampai menganiaya ibunya, kemudian keluar ada Pak D-nya, akhirnya juga dianiaya sampai meninggal juga. Akhirnya ada 2 korban meninggal, 1 pas lari, ini dikejar sama masyarakat, ada 1 masyarakat yang masih luka-luka. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Kediri untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Harta warisan seharusnya membawa manfaat bagi ahli waris, bukan justru mengundang perseteruan. Karena permasalahan waris sangat bisa diselesaikan dengan asas keadilan yang dilindungi negara. Pemirsa, usai jeda Realita akan kembali dengan informasi mengenai pembunuhan waria di salon kecantikannya. Tetaplah bersama kami.